Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat sehingga kita di sini bisa berjumpa dalam satu acara, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah melalui daring atau jarak jauh. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabat, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adikku calon siswa-siswi SMK Manbaul Ulum yang Bapak cintai, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan dan berdiskusi materi MPLS, yaitu kesadaran hukum. Sebelum kita mulai materi ini, silahkan kepada adik-adikku persiapkan alat tulisnya, buku maupun pulpennya, sehingga ketika dalam proses pembelajaran daring ini adik-adik bisa mencatat materi atau meringkas materi dari video ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Denis Asari, lahir di Cirebon 17 Maret 1987, tinggal di perumahan Geraha Kartika, Desa Warujaya. Saya lulusan S1 Pendidikan Kewarganegaraan UPI, dan saya bertugas di Satuan Pendidikan SMK Manbaul Ulum. Saya di SMK Manbaul Ulum kurang lebih sudah 9 tahun, dari 2011 sampai sekarang 2020. Alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi tutor atau pemateri MPLS ini. Baik, adik-adikku, kita mulai saja materi kesadaran hukum ini. Kesadaran hukum itu dari dua kata, yaitu kesadaran dan hukum. Kita artikan satu persatu. Kesadaran terlebih dahulu. Kesadaran menurut Hasibuan, kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, menurut Hasibuan ini bahwasanya kesadaran adalah satu sikap, perbuatan, tindakan seseorang yang dia itu secara sadar, tanpa ada paksaan, sukarela, tanpa ada desakan, dorongan dari pihak manapun untuk menaati peraturan. Dan dia tahu dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nah, di sini jelas ya, sadaran di sini sukarela, tidak ada paksaan. Nah, ini muncul dari dalam hati nurani setiap warga atau bangsa Indonesia. Adapun arti hukum di sini menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Nah, hukum di sini diartikan sebagai petunjuk hidup menurut Utrecht, pedoman, jalan. Nah,
yang isinya pedoman di sini itu berupa perintah dan larangan. Kata pemerintah, ayo warga negara silahkan. Contoh kita ambil contoh saja misalnya perintah. Hei warga negara Indonesia, ayo pada sekolah. Itu pemerintah. Biar apa? Biar anak-anak bangsa Indonesia ini indeks pendidikannya itu tinggi. Sehingga ditetapkanlah wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah sesuai dengan Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Ini perintah. Atau misalnya larangan. Yang simpel saja dalam kehidupan sehari-hari anak sekolah adalah tidak boleh berkendara seenaknya. Nah, seperti itu. Contoh simpel saja, ketika Anda mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, itu melanggar larangan. Ketika menggunakan sepeda motor tidak menggunakan helm, ditambah tidak punya surat-surat izin mengemudi atau surat yang lain, itu nggak boleh. Itu dilarang. Karena Anda belum cukup. Nah, itu hukum. Nah, diharapkan perintah dan larangan ini menjadikan satu pedoman sehingga masyarakatnya menaati hukum gitu loh. Menaati hukum sesuai dengan porsi dan sadar ini benar, ini salah gitu loh. Inilah hukum. Bagaimana kalau melanggar? Nah, pemerintah akan memberikan hukuman namanya atau sanksi. Ya macam-macam, kalau perbuatannya ringan ya hukumannya pun nanti ringan atau sanksinya pun akan ringan. Pelanggaran hukumannya berat, nanti hukuman atau sanksinya pun akan berat. Nah, itu arti dari kesadaran dan hukum. Nah, ada satu pemahaman atau pengetahuan yang baik tentang hukum. Kita lihat. Hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah bisa terjadi apabila kesadaran hukumnya tinggi. Ini cerdas, ini bagus sekali kata-katanya. Hukum sejatinya tidak akan terjadi kalau kesadaran hukum tinggi. Ya Anda lihat sajalah, ketika semua warga negara Indonesia menaati hukum, apakah ada hukuman? Apakah ada sanksi? Tidak ada. Ketika berkendara sepeda motor pakai helm dan dilengkapi semuanya pakai surat-surat, polisi nganggur, tidak akan menilang. Ini kan seperti itu sejatinya. Nah, ini hukum. Tidak ada artinya hukum dan sanksi ini kalau kesadarannya hukumnya tinggi. Makanya pentingnya adalah kesadaran hukum. Saya yakin ketika kesadaran hukumnya tinggi, peraturan semua tertata dengan baik, ditaati oleh masyarakat, oh ya tidak ada pelanggaran hukum. Dan akan satu tatanan kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Oke? Itu tentang hukum. Nah, apa tujuan dari kesadaran hukum ini? Ada dua tujuannya. Yang pertama, mewujudkan kesadaran hukum baik aparatur maupun masyarakatnya. Nah, hukum bukan cuma milik masyarakat biasa, tapi juga aparaturnya harus menaati hukum. Mewujudkan satu kesadaran hukum. Sehingga tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Korupsi boleh nggak? Tidak boleh. Ya aparatur jangan mengkorupsi. Seperti itu. Membunuh tidak boleh. Ya masyarakat tidak boleh membunuh. Seperti itu. Sehingga sadar, ngerti tentang hukum. Yang kedua tujuannya adalah mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku. Mewujudkan budaya hukum, habit. Kita pengen hukum ini jadi satu kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kita pengen hukum itu seperti kita makan. Kita pasti butuh makan. Sehingga diulang-ulang, kita makan tiap hari, kita mengkonsumsi, kita melakukan makan. Saya yakin kalau hukum seperti makan, itu akan jadi satu habit, kebiasaan, dan kebiasaan ini akan jadi budaya yang nanti akan diturunkan ke generasi berikutnya, ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, dan sebagainya. Nah, ini ciptakan hukum, sehingga tercipta satu habit kebiasaan hukum. Sadar akan hukum. Itu tujuan sadar hukum. Nah, bagaimana indikatornya? Tandanya seseorang sadar hukum ada 3. Yang pertama, kita bisa melalui
pengetahuan tentang peraturan hukumnya. Ketika seseorang tahu tentang peraturan hukum, dia sadar hukum. Contoh, dia tahu ada Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Tahu. Pasti dia akan lebih memperdalam di berikutnya, yaitu pengetahuan tentang isinya. Kira-kira pasal berapa ya tentang pelanggaran hukum berkendara? Dia cari, dia tahu pasalnya, tahu. Tidak pakai helm melanggar pasal ini, tidak dilengkapi surat-surat izin mengemudi pasal ini. Ini sadar hukum indikatornya. Dan yang ketiga, yaitu sikap terhadap peraturan hukum. Dia akan actionnya. Sudah tahu ada undang-undang lalu lintas, sudah tahu ada pasal-pasal yang mengikat, sehingga ketika dia pakai sepeda motor, dia pakai helm, dilengkapi surat-surat berkendara. Ini loh indikatornya. Simpel saja. Nggak usah yang tinggi-tinggi dan berat-berat. Ini ya. Makanya terapkan, sehingga akan tercipta satu tanda-tanda indikator Anda ini sadar hukum. Nah, bagaimana caranya? Cara mewujudkan sadar hukum. Ada 3. Yang pertama, melalui tindakan. Action. Biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Polisi. Dengan cara apa? Memberikan sanksi. Ada naik motor, nggak pakai helm, di stop oleh polisi. Prit. Selamat pagi, adik-adik. Maaf, mengganggu perjalanan. Surat-suratnya. Siswa ini nggak bisa menunjukkan SIM-nya, sehingga ditilang oleh polisi. Saya yakin anak yang sudah pernah ditilang, dia akan takut lewat wilayah tersebut lagi. Takutnya ditilang kembali oleh polisi. Nah, ini tindakan. Sehingga meminimalisir atau mengurangi pelanggar hukum. Yang kedua, melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini, melalui ini juga bisa. Melalui forum MPLS, kegiatan MPLS ini, saya sebagai tutor menyampaikan kepada adik-adik semua tentang sadar hukum. Yang diharapkan tadi tujuannya menciptakan, mewujudkan masyarakat dan aparatur sadar hukum dan jadi habit, kebiasaan sadar hukum ini. Oke? Ini melalui pengetahuan. Dan yang ketiga, melalui kampanye, langsung pengenalan hukum. Mungkin misalnya contoh ketika tentang lalu lintas, biasanya dari pihak Polsek atau Polres keliling kunjungan ke sekolah, memperkenalkan tentang bagaimana berkendara yang baik, dan itu didemonstrasikan, dipraktikkan oleh Bapak Ibu polisi di situ dari bidang lalu lintas. Bagaimana cara berkendara yang baik, bagaimana sikap di jalan, itu akan disampaikan melalui demo sadar hukum ini. Oke? Itu 3 cara agar terwujudnya sadar hukum. Nah, adapun upaya pemerintah, khususnya pemerintah Pemprov Jawa Barat melalui gubernur kita, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil ini berupaya untuk mewujudkan pelajar sadar hukum. Nah, untuk supaya para pelajar ini semakin sadar hukum, Pak Ridwan Kamil mendeklarasikan sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 180 tahun 2008 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum. Pak Ridwan Kamil ini mendeklarasikan Forum Pelajar Sadar Hukum yang diselenggarakan tanggal 19 Desember 2018. Nah, diharapkan melalui forum ini, kata Pak Ridwan Kamil, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang ada di lingkungan sekolah, khususnya pelakunya anak pelajar, ya, anak sekolah, itu bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Apa saja forum ini konsisten atau concernnya? Nah, yang pertama tentang tidak ada narkoba. Diharapkan pelajar tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Ya, walaupun memang ini narkoba sudah jadi penyakit negara, ya, bahkan dunia.
Ini harus kita segera berantas dan kita tuntaskan masalah narkoba, karena korbannya sudah mulai menyentuh ke wilayah anak-anak sekolah dasar. Bahkan diiming-imingi dalam bentuk yang menarik, yaitu permen yang di dalamnya ada narkobanya. Ini bahaya. Saya titip kepada anak-anak sekolah, pelajar, ketika ada orang yang tak dikenal menawarkan makanan apapun, jangan mau diterima. Takutnya itu bentuk narkoba dalam variasi yang berbeda atau baru. Yang kedua, tidak ada lagi tawuran. Nah, ini jadi permasalahan klasik anak sekolah, khususnya SMA SMK yang besar. Ya tidak bisa pungkiri anak SMP mungkin juga ikutan. Tawuran selalu meresahkan warga sekitar. Karena apa? Ketika tawuran, anak-anak pelajar ini berkelahi tak tentu arah, bahkan melempar kemana-mana, sehingga ujung-ujungnya korbannya kena masyarakat sekitar, yang jualan kena, yang rumah pada pecah kacanya dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada lagi bullying. Bullying ini bisa bentuk verbal maupun bentuk perbuatan. Verbal misalnya menyebutkan seseorang dengan bukan namanya, misalnya dasar kau dengkol, dasar kau jelek burik. Nah, itu nggak boleh. Ini kurangi, karena ini akan mengganggu psikologis anak atau korban. Tidak ada pungutan liar atau minta-minta uang ke temannya ya. Kalau ada memang kasus seperti ini, segera laporkan ke guru biar yang meminta uang tersebut ditindak. Tidak ada perbuatan mencontek. Nah, ini kita budayakan ya. Kita budayakan ujian bersih, kita budayakan ujian dengan hasil apa adanya tanpa mencontek. Saya lebih suka menghargai anak yang dapat nilai kecil hasil sendiri daripada nilai besar hasil mencontek temannya. Tidak ada lagi plagiat, tiru ide, tiru konsep, tiru karya, itu nggak usah. Kita jadi pelajar yang kreatif, orisinil, bisa menciptakan karya-karya yang berbeda dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu taat terhadap aturan lalu lintas. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal-awal, ini contoh yang paling gampang adalah ketika berlalu lintas, masih sering ditemukan anak-anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, tanpa dilengkapi surat-surat berkendara. Oke. Ini harapan Pak Ridwan Kamil terhadap forum pelajar sadar hukum yang beliau bentuk di tahun 2018. Mudah-mudahan masih berjalan sekitar 2 tahun ini. Anda sebagai calon-calon generasi muda yang masih sebagai pelajar, lanjutkan estafet dari forum pelajar sadar hukum ini. Mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai secepat mungkin dan kita bebas dari perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Oke. Ini gambar-gambar tentang deklarasi pelajar sadar hukum. Ini gambaran-gambaran tadi yang harus dihilangkan, yang harus dikurangi tentang kenakalan remaja, seperti yang gambar pertama bullying ya, gambar kedua narkoba, gambar ketiga mencontek, gambar keempat mengendarai tanpa menggunakan helm, dan yang terakhir tawuran. Oke, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai sadaran hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak titip tetap semangat, jaga kesehatan, tetap pakai masker, social distancing, dan sering-seringlah cuci tangan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.